Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Delta Fitriani dengan NIM 20250100039 dari kelas PAI 1A. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait materi gunakan logos, tinggalkan mitos untuk memenuhi tugas tengah semester mata kuliah filsafat Islam. Jadi pertama kita akan membahas tentang logos dan mitos. Apa itu logos? Logos yaitu yang berkaitan dengan akal, logika, alasan, bukti yang berdasarkan pemikiran rasional dan dapat diuji secara kritis. Kemudian mitos yaitu kepercayaan, cerita, anggapan. Filsafat mengajak kita untuk tidak menerima sesuatu begitu saja. Filsafat dimulai ketika kita berani bertanya, mengapa manusia ada? Apakah hakikat kehidupan dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan apakah Tuhan dapat diketahui melalui akal? Kemudian, filsafat sebagai pencarian kebenaran. Menurut Al-Kindi, yang pertama, Tuhan. Tuhan yang Maha Esa dan sebab pertama dari segala yang ada. Kemudian, yang kedua, jiwa, bersifat non-material, terkait kemampuan intelektual manusia. Dan yang ketiga, ilmu, membantu manusia mencari dan memahami kebenaran sejati. Kemudian, filsafat menurut Al-Farabi, yang pertama, Tuhan. Tuhan adalah wujud pertama, sumber segala sumber yang ada. Dan yang kedua, jiwa, memiliki daya indrawi dan imajinatif. Dan yang ketiga, ilmu dan tujuan, diperoleh melalui indera dan akal menuju kesempurnaan manusia dan menujulah kebahagiaan. Kemudian, menurut Ibnu Sina, Tuhan yaitu wajib al-wujud, wujud yang wajib ada dan tidak bergantung pada yang lain. Tuhan adalah sumber segala eksistensi. Kemudian yang kedua, ilmu berkembang melalui pengalaman dan proses intelektual. Akal berperan aktif dalam memahami realitas dan kebenaran. Kemudian yang ketiga, jiwa. Jiwa adalah kesadaran diri dan kemampuan berpikir. Jiwa bersifat non-material namun terhubung erat dengan tubuh. Dan yang ketiga, kata kuncinya yaitu wujud, jiwa, dan akal. Kemudian, 3 tokoh dan 3 penekanannya. Yang pertama, Al-Kindi. Menurut Al-Kindi, filsafat adalah Tuhan. Yang pertama, Tuhan yang Maha Esa, sebab pertama segala sesuatu. Kemudian yang kedua, jiwa, non-material, terkait kemampuan intelektual, ilmu, membantu mencari dan memahami kebenaran. Dan yang ketiga, tujuan, yaitu mencapai kebenaran melalui akal. Kemudian, menurut Al-Farabi, filsafat adalah yang pertama Tuhan, wujud pertama sumber segala yang ada, kemudian jiwa yang memiliki daya indrawi, imajinatif dan rasionalitas, dan ilmu diperoleh melalui indera dan akal. Tujuannya yaitu memperoleh kesempurnaan manusia, yaitu kebahagiaan. Kemudian, Ibnu Sina, filsuf dan dokter. Al-Qanun fi al-Tib, karya medis monumental yang menjadi rujukan dunia selama berabad-abad. Menurutnya, ada 3 hal penting, yaitu tubuh, jiwa, pikiran. Ibnu Sina memandang manusia secara holistik. Kondisi fisik mempengaruhi jiwa. Kesehatan bukan sekedar bebas penyakit, melainkan keseimbangan menyeluruh antara tubuh, jiwa, dan akal. Memahami manusia berarti memahami tubuh dan jiwanya sekaligus. Kemudian, jiwa dan tubuh saling berkaitan. Hubungan jiwa dan tubuh, kondisi tubuh mempengaruhi jiwa dan sebaliknya. Kemudian, pesan utama, kesehatan manusia perlu dipahami secara menyeluruh, bukan hanya fisik semata. Merawat jiwa adalah bagian dari menjaga kesehatan. Merawat tubuh adalah bagian dari menjaga. Kemudian, yang terakhir, bagaimana cara merawat jiwa? Yang pertama, menjaga keseimbangan hidup. Kedua, memperhatikan kondisi tubuh. Yang ketiga, mengelola emosi. Keempat, menggunakan akal secara sehat. Dan yang kelima, tidak memberikan tekanan berlebihan. 6. Mencari bantuan ketika diperlukan.
Dan yang ketujuh, sehat bukan hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang kondisi jiwa. Dari situ kita bisa belajar bahwa berpikir dengan akal, mencari kebenaran, memahami kehidupan. Gunakan logos, tinggalkan mitos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.